utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kita ketemu lagi di program Sarapan Pagi GBDI Situbondo. Puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa, kita bisa bertemu di dalam sarapan pagi pada pagi hari ini. Puji Tuhan Yesus, saat pagi hari ini saya beri tema bahwa Roh Kudus bekerja. Haleluya. Saudara, kalau sesuatu ada kehidupan, pasti dia akan bergerak. Ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan. Kita ingat Petrus dan teman-temannya saat hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi luar biasa. Hidupnya penuh dengan kemenangan. Padahal kalau diukur dengan sebagai manusia biasa, walaupun dia maksimal, tetapi tidak akan mungkin itu bisa terjadi luar biasa. Itu sebabnya ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin Roh, hidupnya menjadi luar biasa, menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan Yesus, kita saat pagi hari ini kita juga mau diingatkan kembali bahwa Roh Kudus tetap bekerja bagi setiap kita orang yang percaya, yang meminta untuk terus dipenuhi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita mau Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan kita dan sampai kepada seluruh segi kehidupan kita. Roh Kudus membuat iman kita kuat sehingga kita menerima banyak janji-janji Tuhan sesuai dengan iman kita. Kita baca di Matius 8 ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti apa yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Roh Kudus bekerja, dan itu akan menuntun iman kita untuk terus bertumbuh dan kuat. Seperti perwira tadi, dia imannya begitu besar dan dia percaya, maka sembuhlah hambanya. Kita mau belajar bukan saja hidup penuh Roh Kudus, tetapi juga mau taat untuk dipimpin Roh. Saudara, penuh Roh Kudus itu pasif. Allah yang mengisi di dalam kehidupan kita dengan Roh Kudusnya. Kita tinggal menerimanya, tetapi dipimpin Roh itu aktif.
kita harus mau menyangkal diri, mematikan daging, dan dengan aktif melakukan segala kehendak Allah. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, hidup kita, kehendak kita, dan apa yang akan kita kerjakan, seluruh sikap kita mau cocokkan dengan firman Tuhan, dan apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita mau untuk segala sesuatunya di dalam segi kehidupan kita mau dipimpin oleh Roh dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita taat melakukan segala apa yang menjadi firman Tuhan. Puji Tuhan Yesus, kita mau baca di Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, sebab hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus, di mana kita sudah menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus. Jangan hanya penuh dengan Roh, tetapi juga kita mau terus dipimpin oleh Roh, sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak melakukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak Allah, dan pasti itu indah dan luar biasa hasilnya. Puji Tuhan Yesus. Bagaimana bisa menjadi indah dan luar biasa? Kalau seseorang dipimpin Roh, maka dalam menghadapi apa saja, Roh Kudus yang memimpinnya. Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita taat. Kalau kita mau taat untuk melangkah, Roh Kudus yang menerangkan dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melakukannya. Apa saja yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat tertentu yang tepat untuk saat kita mendapatkan problema. Misalnya, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan setiap ayat yang sudah kita pelajari, dan itu persis pada saat kita membutuhkannya, sehingga kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, dan kita bisa taat melakukan semua yang menjadi kehendak Allah. Puji Tuhan. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita pada saat kita membaca Alkitab. Alkitab sepertinya hanya huruf-huruf atau kata-kata biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kata-kata itu menjadi hidup. Kita mau baca di 2 Korintus, kita mau baca di 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Puji Tuhan, kata-kata itu ketika kita baca firman Tuhan, dia akan menghidupkan. Ayat-ayat ini seolah-olah hidup, kita bisa melihat dengan mata hati kita, sehingga mengerti apa yang dikatakan dan apa yang dijanjikan oleh ayat ini. Karena dihidupkan oleh Roh Kudus, kita menjadi yakin dan percaya, dan iman kita semakin dikuatkan dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Roh Kudus juga bekerja, akan timbul iman. Memang iman datang dari firman Tuhan. Dikatakan di Roma ayat yang ke-10,
Roma 10 ayat yang ke-17, maksud saya, maaf. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengan firman Tuhan kita timbul iman, maka seluruh hidup kita menjadi berubah. Puji Tuhan Yesus, kita akan lebih tekun, kita akan lebih sabar, dan kita dimampukan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mulai dari tabiat kita, dari kita mulai lahir baru, sampai juga pada nafkah, Roh Kudus juga sanggup menolong dalam kesukaran. Kita mau belajar tidak bersungut-sungut, kita mau belajar tidak membenci, tidak mendendam, dan tidak bereaksi dosa. Bahkan kita tidak menghalalkan segala cara, tetapi Roh Kudus yang akan menolong sampai timbul iman, dan itu berarti kita percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Juga di dalam kesembuhan, sakit penyakit, kesembuhan tentunya semua orang membutuhkan. Tetapi Allah juga sudah menyediakan semuanya, ya. Karena Allah juga mau hidup kita sehat. Matius 6 ayat yang ke-32. Matius 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan Yesus. Tuhan memberikan semua lengkap pada saat kita sudah lahir baru. Bahkan kita tahu di Keluaran 15 ayat yang ke-26, Keluaran 15 ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, kesembuhan Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sediakan dengan lengkap untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Janji-janji Tuhan menjadi nyata oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada iman, maka Alkitab, firman Tuhan menjadi buku yang luar biasa untuk kita. Sebab semua yang dijanjikan akan nyata jadi bagi hidup kita orang yang percaya. Roh Kudus bisa membuat iman kita taat untuk setiap keadaan, baik itu di dalam keadaan kritis, di dalam keadaan genting, di dalam keadaan mendadak sekalipun. Roh Kudus sanggup. Allah, yaitu Roh Kudus itu yaitu Allah sendiri yang tidak ada yang mustahil baginya. Itu sebabnya Lukas 1 ayat yang ke-37, kita ingat Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan Yesus. Mari kita mau pakailah pertolongan Roh Kudus yang sudah tersedia. Jangan ragu-ragu. Roh Kudus yang disediakan oleh Bapa kita, Bapa Sorgawi, untuk kita semuanya, untuk menolong seluruh segi kehidupan kita. Tuhan Yesus dan Roh Kudus sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Puji Tuhan Yesus, kita bersyukur saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan penolong, penghibur, kekuatan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan kita percaya bagi setiap kita yang terus merindukan, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan Yesus. Kiranya sarapan pagi saat ini sampai di sini, dan saya berharap dan berdoa apa yang sudah kita dengar dan kita baca dan kita pelajari itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan Yesus. Selamat pagi. Haleluya.